Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali siang hari ini Kabar Ramadan kembali bisa menemani ibadah puasa Anda dengan serangkaian informasi yang telah kami siapkan dari tanah air hingga ke Mekah, Arab Saudi. Selain itu pemirsa, kami juga akan menghadirkan informasi mengenai menu berbuka puasa di Lebanon. Bersama saya Fahada Indi, inilah Kabar Ramadan, jendela informasi Ramadan Anda. Pemirsa, di sekitar Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi ada restoran yang khusus menyediakan masakan khas Indonesia mulai dari pempek, batagor hingga ke nasi goreng. Restoran ini menjadi pengobat rindu terutama bagi warga Indonesia yang kangen masakan tanah air. Jemaah umroh di Madinah yang rindu makanan khas Indonesia tidak perlu repot-repot membawa bekal dari tanah air. Di Madinah, tepatnya di sekitar Masjid Nabawi, ada restoran khusus masakan khas Indonesia. Namanya Warmindo atau Warung Mie Indonesia. Tak hanya menjual aneka makanan berbahan dasar mie, seperti mie nyemek dan mie tek-tek. Warmindo juga menjual empek-empek, batagor, dan tentu saja nasi goreng. Warmindo yang mayoritas pegawainya merupakan warga negara Indonesia ini mempertahankan cita rasa otentik dengan bumbu-bumbu khas Indonesia. Dari segi rasa kita emang mengambil konsep pengennya otentik dengan ciri khas asli dari Indonesia, bumbu-bumbu dari Indonesia kita boyong ke sini untuk tujuannya untuk jamaah haji, jamaah umroh, apalagi dengan mukimin yang ada di sini, orang Indonesia yang kangen dengan masakan Indonesia. Nah, di sini bisa terobati. Tidak heran kan kenapa restoran ini banyak diserbu pembeli, khususnya oleh orang Indonesia. Pernah makan pempek satu kali tuh enak banget, segar, makanya nyoba di sini karena teman bilang di sini enak pempeknya, ya udah beli menu pempek. Pengen nyobain sekarang enak apa enggak? Apa sama kayak di Indonesia? Warga Indonesia di Madinah yang kangen masakan tanah air, silakan langsung datang. Lokasinya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Hanya 5 menit jalan kaki dari pintu keluar 330. Khusus di bulan Ramadan, Warmindo buka mulai 4 sore hingga menjelang sahur. Dari Madinah, Arab Saudi, Zaki Al-Mubarok, Bobi Kurniawan, TV One mengabarkan. Pemirsa, dunia pendidikan Islam sering identik dengan peran para ulama dan juga tokoh agama. Namun di Pondok Pesantren Mumtazah Banjarnegara, Jawa Tengah, ada sosok yang membawa pendekatan berbeda, yakni seorang profesional dengan pengalaman panjang di dunia industri. Safruddin Wibowo kini mendedikasikan hidupnya untuk membangun generasi Qurani yang mandiri dan berdaya saing. Sebelum terjun ke dunia pesantren, Haji Safruddin Wibowo telah meniti karir sebagai seorang profesional di industri perkebunan. Ia memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun sebagai kepala pengembangan sumber daya manusia dan organisasi di berbagai perusahaan. Dibekali pendidikan tinggi di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, ia kemudian melanjutkan studi pasca sarjana di Universitas 11 Maret UNS Surakarta. Haji Safruddin Wibowo bersama Kiai Haji Hafid Juliat Nikolis berhasil mendirikan Pondok Pesantren Mumtazah di Banjarnegara, Jawa Tengah. Berkat perjuangannya mendidik para santri di Pondok Pesantren Mumtazah, ia pun mendapatkan hadiah program Sidak, Surgakan Indonesia dengan Al-Quran, dari Masjid Ismuhu Yahya untuk berangkat umroh ke Tanah Suci Mekah bersama tim dari Sidak, puluhan guru ngaji, ustadz, tuan guru dari seluruh Indonesia. Kami ucapkan terima kasih, semoga ini menjadi amal jariah, menjadi amal soleh yang bisa antum semuanya persembahkan dan laporkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa banyak yang kami ucapkan dan kami balas. Kami titipkan antum semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Masjidil Haram kian padat oleh jemaah di pekan kedua bulan Ramadan. Kami akan hadirkan informasinya langsung kepada Anda, namun usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda kembali di Kabar Ramadan, pemirsa. Jendela informasi Ramadan Anda. Masjidil Haram kian padat oleh jemaah di pekan kedua bulan Ramadan. Ramainya jemaah umroh ini terlihat menjelang waktu sholat. Jemaah umroh berbondong-bondong datang ke Masjidil Haram untuk mengejar waktu sholat berjamaah di Masjidil Haram. Pelataran Ka'bah pun semakin penuh. Jemaah yang tidak bisa memasuki area dalam Masjidil Haram akhirnya melakukan sholat di trotoar dan lahan parkir hotel. Jumlah jemaah diperkirakan akan terus bertambah dan mencapai puncaknya di 10 hari akhir bulan Ramadan. Kini saatnya kita update informasi terkini dari Mekah, Arab Saudi, pemirsa, yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami, ada Zaki Al-Mubarak. Assalamualaikum Zaki, apakah betul ini di pertengahan bulan suci Ramadan jemaah di Arab Saudi ini semakin padat? Iya, waalaikumsalam pada ini. Benar sekali, saya merasakan sendiri. Walaupun saya baru sampai di Mekah di pekan kedua, tepatnya di hari Senin. Nah, kita bisa melihat di jam-jam waktu sholat, itu bagaimana begitu banyaknya jemaah umroh yang datang ke Masjidil Haram. Biasanya sholat baik fardu maupun sholat tarawih tidak mencapai ke bahu-bahu jalan hingga ke jalan ke belakang. Namun saat ini sholat sudah dilaksanakan hingga ke dalam lobi hotel, parkiran hotel maupun trotoar-trotoar sepanjang jalan. Karena memang kapasitas Masjidil Haram terbatas sehingga semuanya harus memanfaatkan momen di mana tempat yang kosong. Kami juga bahkan beberapa kali sempat terlambat, bahkan kami terpaksa harus sholat di trotoar maupun di dalam musola hotel. Karena begitu banyak dan padatnya jemaah yang datang. Bahkan di waktu-waktu sholat, ini petugas juga harus membatasi pergerakan mobil, taksi maupun bus yang hendak mengantar para jemaah ke terminal yang dekat dengan Masjidil Haram. Itu bisa kami rasakan perbedaan-perbedaan itu di setiap harinya, apalagi menjelang 10 hari bulan Ramadan menuju tanggal 1 Syawal ini, jemaah semakin membludak. Pergerakan para jemaah itu semakin terus banyak berdatangan ke Masjidil Haram. Bahkan bila kami mendapatkan tempat syaf di dalam pelataran masjid maupun pelataran Ka'bah, ini pada saat keluar ini sangat sulit sekali. Biasanya dari hotel ke tempat Masjidil Haram kami berjalan kaki hanya membutuhkan 20 menit. Namun pada saat kembali dengan begitu banyaknya kerumunan dan jemaah dari seluruh dunia, ini kami bisa membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam untuk kembali ke penginapan. Nah, itulah hal-hal yang bisa kami rasakan semakin mendekati hari raya pada 10 Syawal ini, hari raya 1 Syawal ini, semakin sulitnya dan padatnya para penduduk ataupun jemaah umroh yang datang ke Masjidil Haram. Ya, pada Indi. Baik, terima kasih atas informasinya Zaki Al-Mubarak. Semoga lancar ibadah Anda di Mekah, Arab Saudi. Ya pemirsa, bulan Ramadan di Lebanon tidak hanya menjadi bulan ibadah, tetapi juga momen spesial untuk menikmati makanan khas berbuka puasa di sana. Kami akan hadirkan informasinya tetap di Kabar Ramadan yang akan kembali usai yang satu ini. Pemirsa, bulan Ramadan di Lebanon tidak hanya menjadi bulan ibadah, tetapi juga menjadi momen yang spesial terutama untuk menikmati makanan khas berbuka puasa. Khelaj Ramadan adalah salah satu makanan penutup yang populer di bulan Ramadan. Dahulu, hidangan ini disantap sepanjang tahun dan dikenal hanya dengan sebutan khelaj. Namun seiring berjalannya waktu, makanan ini menjadi hidangan musiman yang identik dengan bulan suci Ramadan. Hidangan penutup ini terbuat dari adonan kue beras yang diisi dengan krim berbahan dasar susu dan dicelupkan ke dalam sirup. Isiannya bisa beragam,
tergantung permintaan dari para pelanggan, dan krimnya pun bisa diganti dengan kenari atau keju. Pemirsa, informasi tadi menutup kebersamaan kita dalam kabar Ramadan kali ini. Jangan lupa Anda tetap bisa menyaksikan kembali kabar Ramadan nanti pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat bersama saya Fahada Indi. Mewakili kru yang bertugas, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.